Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kumparan semuanya, senang sekali akhirnya aku Winda Dwi Astuti kembali menemani teman kumparan di bulan Ramadan ini. Mungkin walaupun sekarang masih jam 1 siang ya, mungkin ada yang udah siap-siap nyiapin takjil gitu ya, atau mungkin scrolling-scrolling di online shop atau di ojol gitu ya, kayaknya mau pesen sesuatu deh. Tapi ingat, kalau mau pesen buat bukaan, jangan lupa siapin yang sehat-sehat. Sama kayak topik kita hari ini, kita mau ngomongin soal sehat finansial. Jadi bukan cuma mempersiapkan makanan yang sehat aja untuk berbuka, tapi kita hari ini juga akan membicarakan soal sehat finansial. Tentunya bersama dengan Bank Syariah Indonesia, Ramadan mengajarkan nilai kehidupan. Nah ini cocok banget nih ya, jadi menjelang lebaran, mungkin kita sudah seperti ragu kade ya, menghitung hari, ini udah mau menuju ke lebaran, pasti banyak sekali kebutuhan yang mau dibeli. Aku paham banget nih ya, pasti teman kumparan yang sudah ada di otaknya, apalagi kalau udah terima THR, pengen beli baju baru, terus pengen kasih THR atau uang jajan mungkin buat saudara-saudara atau keponakan, terus kayaknya ada banyak banget barang-barang yang belum di check out, aduh kayaknya pengen banyak banget yang pengen dibeli gitu. Apalagi khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang mau pulang ke kampung halaman, nah ini juga nggak kalah penting. Tapi supaya kantong kamu tetap aman, dan tentunya karena sedang digempur pengeluaran yang mana tahan ya, kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita juga, makanya wajib. Hilang, hilang, hilang. Saya tidak mendengar suaranya. Belum ada pengeluaran, mending simak dulu obrolan kita hari ini biar kamu bisa timbang pilih lagi nih. Butuh nggak ya gue beli ini? Nah, butuh nggak ya gue mengeluarkan uang ke sini? Nah, sambil kamu menunggu aku nanti akan ngobrol sama Mas Habibi. Mas Habibi mungkin udah bisa dengar suara aku? Kayaknya belum juga. Nggak apa-apa, oke. Nah, aku sambil ngelihat ya, teman kumparan, aku lihat di kolom komentar. Ya, banyak banget nih. Rata-rata ya, kalau kita ngomongin soal pengeluaran, itu paling banyak tuh pasti buat THR atau buat liburan ke kampung halaman, ya kan? Bener nggak Mas Habibi? Mas Habibi udah dengar suara aku belum ya? Halo, Mas Habibi udah dengar suara aku? Coba kita tes dah. Mas Habibi, tapi nggak apa-apa. Mungkin lagi ada kendala. Mas Habibi udah bisa dengar suaraku? Halo. Halo, Mas Habibi. Akhirnya datang juga. Inilah Mas Habibi yang kita tunggu-tunggu. Udah dengar suaraku ya Mas Habibi? Sudah Sudah. cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Nah, Mas Habibi tadi aku udah bilang sama teman kumparan semua supaya mereka sehat finansial, coba ditimbang pilih lagi nih. Kan kayaknya banyak banget barang-barang yang mau mereka beli.
Nanti kita bakal Oke. ngobrolin secara lebih lanjut ya sama Mas Habibi soal sehat finansial itu sendiri. Nah, tapi teman kumparan, buat kamu yang mau nambah THR, tadi kan di kolom komen banyak tuh yang bilang THR-nya udah habis nih, cuma numpang lewat. Nah, ini nih, buat kamu yang mau nambah THR, kamu bisa banget ikutan challenge dari Kumparan dan tentunya Bank Syariah Indonesia. Cara joinnya, tenang teman kumparan, gampang sekali. Yang pertama, kamu kudu fardu ain nih kalau kata orang Islam ya. Follow Instagram @kumparan.com dan juga @Bank Syariah Indonesia. Jadi make sure dulu kamu udah follow kedua akun ini. Kemudian kamu tinggal menyiapkan foto-foto terbaik kamu dengan tema buka bersama orang terdekat. Nah, saya tahu nih ya, pasti banyak yang udah melaksanakan bukber. Daripada bukbernya cuma disimpan di galeri foto, mending kamu ikutan challenge kita. Kamu upload keseruan bukber kamu di akun Instagram, kamu ceritakan keseruannya lewat caption, jangan lupa tag dan juga mention ke @kumparan.com dan juga @Bank Syariah Indonesia. Dan jangan lupa gunakan hashtag #KumparanXBSI, hashtag Bank Syariah Indonesia, dan juga hashtag tumbuh seimbang dan berkelanjutan. Jangan lupa diajak teman-teman kamu juga, karena nanti kalau yang beruntung dan menang ikutan challenge-nya, tenang, kamu akan dapat THR tambahan dari Kumparan dan juga BSI. Tapi pastikan juga akun Instagram kamu jangan diprotek ya. Jadi kalau kamu ngeposting sebagus apapun itu ternyata kamu diprotek, sayang, kesempatan kamu hilang. Ya, periode challenge ini berlangsung sampai dengan 17 April 2023. Jadi masih ada kesempatan sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi buat ikutan. Yang belum ikutan, ikut sekarang juga. Gampang banget, tinggal buka galeri, cari foto bukber kamu, upload sekarang juga. Oke? Nah, kalau challenge dari Kumparan dan BSI tadi sisa 4 hari. Ramadan ini kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 hari lagi menuju Lebaran. Ya, Pak Habibie, mungkin dirimu sudah nyiapin apa aja? Udah tukar uang baru mungkin karena punya banyak keponakan atau sanak keluarga yang harus dikasih uang nih. Pastinya ya, uang baru ya. Angpau ya, Pak Habibie ya. Angpau kita siapin. Angpau disiapin. Nah, ini menjelang Lebaran, pasti banyak banget yang butuh ke bank, butuh buat nukerin uang, dan tentunya tadi seperti yang aku dibahas di awal ya, pengeluaran juga bakal lumayan banget nih ya. Nah, Pak, ini ya, ada nggak sih Pak tips khususnya buat teman kumparan supaya tetap sehat finansial? Ya, kuncinya di perencanaan ya. Keuangan itu, kekayaan itu ternyata bukan soal besaran, ya, tapi soal bagaimana merencanakan. Bisa saja ya kita memiliki penghasilan atau pendapatan yang di atas rata-rata, tapi kalau kita tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, tentu itu juga akan tidak akan membuat kita husnul khotimah, ya, membuat kita sampai pada tujuan akhir yang benar. Iya benar. Mungkin ini sedikit banyaknya juga ini ya Pak Habibie ya. Sering kan ya kita dengar orang bilang kok penghasilan saya di atas rata-rata tapi kok cuma numpang lewat gitu ya. Kayaknya nggak pernah cukup. Tapi ada juga mungkin yang penghasilannya ya segitu-segitu aja gitu. Tapi cukup bahkan bersisa. Itu kadang balik lagi ke perencanaannya Pak Habibie. Yes, exactly. Itu semua bergantung kepada perencanaan. Benar-benar. Jadi perencanaannya teman kumparan ya. Percuma kamu punya gaji besar kalau perencanaan kamu tidak baik, tidak strategis. Betul, uang kamu hanya numpang lewat saja di rekening kamu ya. Nah, tapi tadi aku ngomongin soal Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal keuangan atau perbankan syariah itu sendiri. Ini mungkin buat teman kumparan yang masih belum memahami banget ya Pak Habibie. Sebenarnya keuangan atau perbankan syariah tuh apa sih Pak Habibie? Oke, Mbak Winda, jadi kalau bicara tentang perbankan syariah, sebenarnya merupakan perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memang sudah mengatur bahwa yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan pada umumnya di bank konvensional adalah adanya satu prinsip syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Jadi mudahnya seperti itu ya Pak ya. Jadi menjalankannya dengan prinsip-prinsip syariah itu ya yang paling mudah kita pahami kalau kita masih bingung sebetulnya keuangan atau perbankan syariah itu apa gitu. Ya. Nah kalau di Indonesia sendiri nih Pak Habibie, kondisinya tuh seperti apa di Indonesia untuk keuangan syariah ini? Ya, sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah bahwa perbankan syariah itu kan
belum lama di Indonesia ya. Kita baru mengenal perbankan syariah kalau dibandingkan dengan perbankan konvensional masih cukup jauh. Perbankan konvensional mungkin usianya sudah ratusan tahun, perbankan syariah itu kalau di Indonesia baru mulai di awal 90-an ya, dan baru juga masif pasca reformasi. Tapi yang mengembirakan adalah berdasarkan data publikasi Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 0,21% dibandingkan tahun 2019. Untuk tahun 2022 kemarin sudah mencapai 9,14%. Di tahun 2002 yang sama juga terjadi pada inklusi keuangan syariah yang juga tumbuh saat ini di posisi 12,12%. Ini artinya apa? Kalau kita bicara tentang literasi dan inklusi, bahwa literasi itu merupakan tingkat pemahaman masyarakat atas perbankan syariah atau keuangan syariah. Kalau inklusi adalah tingkat penggunaan produk perbankan syariah di masyarakat. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah yang cukup baik di tahun 2022 ini memberikan petunjuk bahwa tingkat kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah itu semakin hari semakin meningkat. Dan ini kabar yang baik. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau saat ini tingkat literasi keuangan dan inklusinya masih di bawah konvensional, wajar karena bank syariah itu baru mulai apabila dibandingkan dengan konvensional. Tapi dengan tren yang terus meningkat ini menjadi tidak mungkin suatu saat nanti perbankan syariah akan memiliki tingkat literasi dan tingkat inklusi yang cukup baik di pasar Indonesia. Oke, jadi alhamdulillah ini peningkatannya cukup baik ya Pak Habibie berarti ya. Dari Betul. sisi literasi dan juga inklusi. Berarti ini menandakan masyarakat Indonesia bukan cuma sudah paham, tapi sudah meningkat juga nih penggunanya gitu ya di Indonesia. Nah, tapi mungkin kadang jadi pertanyaan ya Pak Habibie, mungkin buat sebagian orang, apakah sepenting itu akhirnya memilih bank syariah gitu? Maksudnya mungkin ada sebagian orang yang merasa emang harus ya gitu pakai bank syariah. Kenapa sih kita harus memilih bank syariah itu sendiri, Pak Habibie? Iya, sebenarnya kalau bicara bank syariah di Indonesia itu kita tidak vis-a-vis dengan bank konvensional ya. Tapi sebagai suatu alternatif jalan ya, alternatif jalan, Pak. Jadi pilihan masyarakat boleh memilih. Kenapa? Karena memang kalau bicara perbankan syariah, terutama bank syariah Indonesia ini kan memiliki visi bank yang modern dan universal. Artinya memang bank ini akan bisa melayani secara luas kepada masyarakat pada umumnya, baik masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim. Kemudian yang kedua, bank ini juga didesain menjadi bank dengan konsep modern, sehingga memberikan rasa kenyamanan bagi nasabah yang akan bertransaksi dengan bank syariah Indonesia. Tapi tadi kembali kepada pertanyaan Mbak Winda, kenapa harus memilih bank syariah? Ya. Jadi salah satu alasan penting adalah bank syariah tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang dianut dalam proses bisnis dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang berorientasi ya, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kemitraan, kemudian transparansi dan universal. Selain itu, bank syariah juga melarang adanya praktik-praktik yang mengandung ribawi dan juga gharar atau sesuatu yang tidak jelas peruntukannya dan transaksinya di hadapan nasabah. Kenapa? Karena memang bank syariah ini ingin menghadirkan suatu tingkat transparansi yang akuntabel, kemudian juga memiliki produk-produk yang tidak hanya berorientasi kepada profitabilitas yang baik di sesama bank maupun masyarakat atau nasabah, tapi juga menghindarkan kerusakan. Kenapa? Karena dalam bank syariah sendiri juga menganut satu kaidah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Jadi bank syariah hadir untuk dalam proses bisnisnya senantiasa menghindari hal-hal yang akan menciptakan kerusakan
baik kerusakan dari sisi manusia maupun kerusakan bumi. Seperti itu, Oke, baik. Mbak Winda. Ya, ya, ya. Jadi tadi dimention juga oleh Pak Habibie ya, bahwa bank syariah itu bisa digunakan juga oleh yang non-muslim ya Pak. Mungkin selama ini Betul, betul. orang masih suka salah kaprah gitu. Kayaknya dengar nama syariah, kayaknya yang bisa pakai orang muslim aja deh gitu. Padahal sebetulnya tidak ya Pak. Apalagi tadi Pak Habibie sempat jelaskan salah satu prinsip utamanya adalah modern dan universal gitu. Betul. Makanya selalu transparan, menjunjung tinggi keadilan juga gitu, dan tentunya mencegah praktik-praktik kecurangan atau hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan gangguan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ya, ya. ya, Oke. betul, Mbak. Nah, kalau untuk Bank Syariah Indonesia sendiri nih Pak, apa aja nih produk-produk unggulannya? Ya, jadi kalau di Bank Syariah Indonesia ini prinsipnya memiliki produk yang dimiliki oleh bank pada umumnya ya, bank konvensional terutama. Kita juga memiliki keunggulan dari sisi misalnya fitur-fitur kita cukup modern. Ya, kalau teman-teman bisa datang ke kantor cabang atau cabang kami atau main ke kami di kantor pusat, kita tampilannya Bank Syariah ini menggambarkan bank yang modern ya, menggambarkan bank yang modern, transaksinya kita juga sudah pendekatan digitalize. Kemudian tentu kalau dalam konteks prinsip dasar bank syariah, tentu keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor adalah kita memiliki proses pengawasan yang tidak hanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan, tapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi ibaratnya selain halal juga thayyib gitu ya. Kan transaksinya itu diawasi dari sisi regulasi otoritas, tapi juga ada Dewan Syariah Nasional yang terwakilkan kepada Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia. Dan para Dewan Pengawas Syariah Indonesia ini juga merupakan pakar-pakar ekonomi syariah, pakar-pakar fikih, pakar-pakar syariat Islam, sehingga memberikan guidance dan juga menjaga jalan agar setiap transaksi yang akan digunakan oleh nasabah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, juga adanya proses bagi hasil bagi nasabah dan bank. Yang ini visinya adalah menjaga keteradilan antara nasabah dengan pihak bank. Kenapa? Karena memang Bank Syariah Indonesia ini memposisikan nasabah bukan sebagai hubungan antara debitur dan kreditur yang tidak setara ya, tapi kita dorong sebagai hubungan yang setara, hubungan kemitraan. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang memiliki kelebihan dana, dananya bisa disimpan di Bank Syariah Indonesia, kemudian dana itu bisa kemudian ditasyarufkan atau ditransaksikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Nah, tentu dalam konsep ini Bank Syariah Indonesia menjaga keteradilan antara mudharib atau yang akan menjalankan usaha kepada sohibul mal atau yang memiliki dana. Nah, inilah yang kemudian prinsip yang dibangun adalah prinsip keadilan, transaksinya berbasis bagi hasil, berbasis jual beli, dan juga berbasis sewa menyewa. Sehingga transaksi itu kemudian bisa lebih transparan di depan, disampaikan kepada nasabah kira-kira nanti nisbah bagi hasilnya akan berapa, dan diambil kesepakatan bersama sebelum diputuskan kira-kira apakah ini cukup menarik atau cukup bermanfaat bagi nasabah atau bagi bank. Kemudian yang ketiga, kita produk-produk Bank Syariah Indonesia khususnya ini juga sangat lengkap, selain disupport oleh teknologi IT yang baik, juga fitur-fitur yang cukup modern dan cukup diminati ya untuk kalangan milenial. Mungkin teman-teman yang belum memiliki mobile banking BSI bisa download dari sekarang di Play Store, di App Store. Nanti teman-teman bisa mulai berselancar di BSI Mobile. Teman-teman nanti pasti akan merasakan bahwa oh ternyata Bank Syariah semodern ini yang selama ini mungkin teman-teman belum tahu. Oke, benar banget Pak Habibie. Sebenarnya ya, aku pun merasakan kalau misalnya mau memilih suatu bank gitu ya, kadang yang jadi isu atau yang pertama kali suka
kita cari tahu tuh kan soal transparansi ya. Seberapa transparan kita bisa tahu gitu hasil yang kita dapetin nanti gimana, tabungannya seperti apa gitu. Kemudian tadi fungsi pengawasan itu juga penting ya Pak. Ini Yes. bukan hanya diawasi oleh OJK tapi juga oleh Dewan Syariah ya tadi, Dewan Syariah Indonesia gitu. Jadi betul-betul orang yang akhirnya menjadi nasabahnya betul-betul merasa safe gitu. Ya. Ini diawasi oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan dan terpercaya. Kemudian segala bentuk transaksi yang dilakukan juga bisa diawasi secara transparan juga real time juga. Nah, tadi Ya. kalau misalnya Pak Habibie bilang jangan lupa nih udah ada tersedia aplikasinya gitu ya, silakan berselancar segala macam. Nah, berarti kalau misalnya teman kumparan atau mungkin aku gitu ya, Pak Habibie mau coba buka tabungan online gitu bisa lewat Oh, bisa. aplikasi langsung. Bisa. Oke. Jadi teman-teman kalau mau buka rekening tidak perlu datang ke kantor cabang kami. Hmm. Jadi kita bisa melayani secara online. Tapi perlu saya tambahkan juga di poin pertanyaan Mbak Winda tadi bahwa salah satu keunggulan BSI juga kita memiliki kantor cabang lebih dari 1.000 seluruh Indonesia. Dan BSI menjadi 5 bank di Indonesia yang memiliki kantor cabang lebih dari 1.000. Nggak banyak bank yang memiliki kantor cabang di atas 1.000 ya. Nah, salah satunya itu BSI. Artinya apa? BSI ingin menjangkau layanan sampai di seluruh jaringan di Indonesia. Kenapa? Karena memang ini penting untuk memberikan rasa kenyamanan kepada nasabah. Nah, selain itu, transaksi kita karena juga teman-teman yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya, Gen Z apalagi mulai nggak pengen ribet datang ke kantor cabang gitu, ya boleh nanti buka rekening bisa menggunakan mobile apps. Dan itu prosesnya cukup cepat ya, teman-teman bisa nikmati nanti di sana. Fiturnya cukup lengkap. Di fitur itu yang menjadi keunggulan BSI adalah teman-teman tidak hanya dilayani secara finansial, tapi BSI memiliki 2 layanan lain yang tidak dimiliki oleh kompetitor, yaitu apa? Kita juga memiliki layanan sosial sekaligus layanan spiritual. Layanan sosial, teman-teman bisa melakukan donasi lewat BSI ke lembaga-lembaga zakat terverify seperti Basnas. Kemudian lembaga zakat nasional seperti Lazisnu milik Nahdlatul Ulama, Lazismu milik Muhammadiyah, Dompet Duafa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa mendapatkan layanan spiritual. Di sana nanti ada fitur masjid terdekat, fitur waktu sholat, fitur arah kiblat, dan sebagainya. Sehingga teman-teman nanti di sana juga teman-teman bisa mengakses. Kita juga sedang terus kembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam syariah lifestyle. Oke. Ya ini ya Pak yang dicari-cari orang ya. Jadi kalau misalnya apalagi bulan Ramadan gitu ya Pak ya, mau tahu waktu sholat gitu, mau tahu hal-hal yang berkaitan sama agama, tinggal menuju ke aplikasinya. Ada layanan untuk spiritualnya ya Pak. Betul. Kalau misalnya mau ngurusin tabungan, segala macam mau transfer, ada layanan finansialnya. Terus kalau mau berdonasi, tadi juga ada layanan untuk sosialnya ya Pak. Sudah kerjasama sama Badan Amil Zakat Nasional, sama Basnas, sama Lazismu, Dompet Duafa tadi. Jadi sekarang mau donasi, mau nabung, mau tahu informasi apapun seputar Ramadan, apapun itu spiritual, semuanya udah ada dalam satu aplikasi itu berarti ya Pak? Yes. Terus kalau misalnya tadi juga teman kumparan, kata Pak Habibie, kalau mau bikin tabungan, kalau kamu mau bikin tabungan online bisa ya Pak Habibie. Tapi kalau misalnya mau keluar pun bikin offline, jangan khawatir, kantor cabangnya ada lebih dari 1.000. Jadi kamu bisa menemukan itu di mana saja gitu, semudah itu, dan memang semembantu itu. Nah, ini kalau di Ramadan ya Pak Habibie, ada program apa aja nih Pak Habibie dari BSI selama bulan Ramadan ini? Ya, kita perlu sampaikan bahwa BSI ini selain menjadi bank syariah ya terbesar di Indonesia, kita juga tidak hanya bicara tentang finansial ya, tapi kita juga menjalankan fungsi-fungsi sosial dan juga fungsi spiritual. Kita sudah bangun masjid-masjid ikonik ya, mulai dari kalau nanti teman-teman bisa jalan ke Tol Cipali pada saat nanti mudik gitu ya. Nanti di di Tol Cipali di kilometer mendekat
Indramayu itu nanti ada masjid kiri jalan. Kalau dari arah Jakarta itu ada masjid BSI di sana. Kemudian di KM 88 Cipularang, Bandung juga ada masjid BSI. Kemudian kita juga bangun masjid ikonik juga di Bromo, di pendakian Bromo. Kemudian juga di Merapi. Nah terakhir kita juga baru selesai bangun masjid diresmikan oleh Bapak Menteri BUMN. Ada masjid di Bakauheni di Lampung. Nah masjid-masjid ini akan menjadi masjid ikonik yang bisa melayani juga kebutuhan masyarakat yang ingin beribadah sekaligus membangun komunitas bisnis dan UMKM di sekitaran masjid. Kemudian yang kedua, Bank Syariah Indonesia juga telah mengembangkan fitur-fitur dan program-program yang cukup ramai ya untuk bulan Ramadan ini. Misalnya kita punya program Gema Ramadan ya. Gema Ramadan itu kita selenggarakan di masjid-masjid besar di seluruh Indonesia. Ada 18 titik termasuk kemarin Masjid Istiqlal. Kita bikin acara di sana, kita undang band The Massive ya. Kalau teman-teman bisa ikut join kemarin cukup ramai sekali ya. Kemudian di beberapa masjid-masjid Selindo yang memang masjid-masjid ikonik dan masjid-masjid besar. Ini untuk menambah cara kita berdakwah dengan cara yang menyenangkan dan juga bisa dekat dengan anak-anak muda yang saat ini sedang, kalau kita lihat di bonus demografi, jumlah 70% masyarakat Indonesia ini dipenuhi oleh anak-anak muda. Nah kemudian yang ketiga, di Ramadan ini kita juga banyak program-program, insya Allah nanti teman-teman bisa melihat ya, kita tanggal 14 nanti di hari Jumat kita akan undang 2.222 yatim, anak yatim ya, kita undang di GCC, kita akan berikan santunan dan juga kita akan kasih hiburan agar anak-anak yatim ini di masa Ramadan sekaligus memperingati Nuzulul Quran bisa ikut berbahagia. Di sana nanti kita bisa undang beberapa artis nasional untuk menghibur adik-adik kita yang saat ini sedang tidak beruntung karena ditinggal orang tuanya. Kita BSI memfasilitasi itu. Kira-kira insya Allah sekitar 2.222 sebagai simbol ulang tahun BSI yang kedua. Dan masih banyak program-program yang lain. Ya. Aku juga sempat baca ya Pak, beberapa hari yang lalu itu ada surveinya ya, kalau akibat dari pandemi itu ada dalam tanda kutip bertambah anak yatim sekitar lebih dari 35.000 ya Pak. Makanya sumbangan atau bantuan untuk anak yatim tadi 2.222 ini penting sekali ya Pak untuk mereka, membantu mereka apalagi yang baru ditinggal orang tuanya ketika kemarin pandemi. Betul. Ya. Dan itu hanya di Jabodetabek ya yang kita undang di JCC, dan kita memiliki 10 kantor regional, kantor wilayah, dan masing-masing nanti di 10 kantor regional itu juga menyelenggarakan, mengundang anak yatim di setiap kantor wilayah. Jadi memang kita ingin Ramadan ini kita berbagi keberkahan, tidak hanya untuk BSI, pegawai dan keluarga, tapi juga untuk kalangan kaum yang tidak beruntung ya, salah satunya adik-adik kita, adik-adik yatim piatu. Iya, betul sekali. Dan tadi teman kumparan Pak Habibie juga sempat bilang ya, ada beberapa lokasi-lokasi masjid ikoniknya Bank Syariah Indonesia ya Pak. Tadi itu rata-rata tersedia di antara area-area wisata atau di tol-tol di jalan-jalan menuju yang biasanya orang lalui untuk mudik ya Pak. Tadi ada di Tol Cipali Indramayu ya Pak. Tadi ada di rest area mungkin kilometer 166. Betul. Arah Jakarta ya Pak. Ya. Kemudian ada di kilometer 88 Tol Cipularang, Bandung ya. Bandung, benar. Kemudian ada di area dekat Bromo, di Merapi, kemudian di Bakauheni juga ada ya Pak. Betul. Iya, jadi ini teman-teman bisa mampir nanti di sana. Ya, betul. Tadi sepakat sama Pak Habibie, ini salah satu cara BSI juga untuk membuat proses ibadah itu juga jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah diakses oleh teman kumparan semuanya. Nah, ini kalau misalnya tadi kita ngomongin fiturnya sudah banyak sekali, lengkap juga, sangat membantu untuk teman kumparan. Tadi tuh menjawab kebutuhan milenial dan Gen Z banget sih Pak, sejujurnya ya gitu. Dari sisi transparansinya, keamanannya, kenyamanannya, praktis juga gitu. Nah, apakah layanan bank syariah ini sudah bisa dibilang setara Pak dengan bank konvensional? Ya, kalau kita mau sampaikan di sini, berita baiknya adalah BSI walaupun baru berumur 2 tahun sejak merger,
Tapi bank ini telah masuk peringkat top 6 besar perbankan nasional. Jadi BSI Indonesia perlu berbangga bahwa Indonesia memiliki kapal besar syariah, namanya Bank Syariah Indonesia, yang memiliki aset. Alhamdulillah kita tutup di aset 307 triliun di akhir tahun 2022. Artinya ini menjadi bank peringkat ke-6 secara aset nasional. Dan kita punya visi, mudah-mudahan atas dukungan masyarakat Indonesia, kita dalam ke depan, ya tahun-tahun ke depan, kita ingin menjadi pemain global top 10 ya, perbankan syariah di dunia. Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa saat ini BSI memiliki kantor jaringan lebih dari 1.000, yang itu di Indonesia yang memiliki bank yang memiliki jaringan kantor sampai 1.000 ya, itu hanya ada 5 bank, salah satunya adalah BSI hari ini di antara bank-bank nasional di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari sisi produk-produk, produk kita didesain dengan pendekatan digitalize. Jadi sangat kekinian banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mulai masuk di bisnis ekosistemnya BSI, teman-teman akan merasakan betapa digital tech kita ini cukup bisa teman-teman nikmati dan sangat Gen Z banget gitu. Nah, yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa tahun ini BSI memiliki satu unit khusus ya, satu grup khusus ya, namanya Islamic Ecosystem Group. Ini baru dibentuk tahun ini dan ini spesifik akan ngurusin 6 ekosistem besar, yaitu masjid, ziswaf, pesantren, sekolah-sekolah Islam, haji umroh, kemudian halal industries. Yang itu mungkin belum dimiliki oleh bank lain. Nah, sehingga nanti BSI seperti yang saya sampaikan di depan bahwa selain menjadi sahabat finansial, BSI juga ingin menjadi sahabat sosial sekaligus sahabat spiritual. Dengan seperti ini, BSI akan semakin dekat dan akan semakin menjadi pilihan transaksi bagi masyarakat, terutama teman-teman Gen Z, adik-adik kita yang akan menggantikan fungsi kepemimpinan kita di masa depan. Iya, benar sekali. Membanggakan sekali loh Pak. Top 6 tadi berarti ya. Dari secara aset untuk tingkat nasional dan insya Allah secepatnya bisa top 10 secara global ya Pak ya. Amin. Nah, tadi Pak Habibie kan bilang juga ini sebetulnya sudah dibuat digitalis mungkin. Ini Gen Z banget. Nah, tapi kalau ngomongin Gen Z ya Pak, sejauh ini investasi yang paling diminati anak muda nih seperti apa Pak? Khususnya mungkin selama di pengguna BSI ya? Betul. Sebenarnya kalau bicara Gen Z ya, kalau kita baca data, tren investasi itu justru tumbuh di kalangan Gen Z. Mungkin di usia-usia saya ya, pada saat saya di usia belasan gitu, saya masih belum ngerti investasi itu apa gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ya, usia belasan, anak SMA aja, bahkan SMP gitu ya, mereka sudah mulai ngerti bagaimana cara berinvestasi. Kenapa? Karena memang hampir semua platform menyediakan cara yang mudah untuk berinvestasi. Nah, tidak terkecuali BSI. BSI memiliki produk-produk investasi yang cukup menarik dan gampang untuk dilakukan oleh para Gen Z. Pertama, kita punya tabungan rencana. Ya, tabungan rencana ini bisa dimulai dengan mulai dari 100.000, potongan 100.000 setiap bulan. Kemudian kalau mau yang lebih advance lagi, kita juga punya layanan tabungan emas atau e-emas ya. Jadi tabungan emasnya dimulai dari 50.000, langsung bisa dikonversikan dalam gramasi emas 24 karat. Jadi teman-teman nabungnya melalui mobile BSI itu nabungnya dengan rupiah, tapi nanti keluarnya sudah dalam bentuk gramasi. Ini cukup menarik dan peminatnya cukup banyak ya, terutama kalau kita tarik datanya itu adalah teman-teman di kalangan milenial. Kemudian kita juga punya reksadana syariah. Nah, ini juga pembelian reksadana juga bisa dilakukan secara online dengan installment plan minimal 100.000 juga bisa. Mulai dari 100.000 kita sudah bisa
bermain saham melalui reksadana ya, melalui manajer investasi yang terpilih oleh kita. Nah, kalau teman-teman sudah mulai masuk kepada ingin merencanakan investasi yang lebih besar lagi dengan jumlah yang lebih baik, kita juga punya skema pembiayaan investasi untuk cicil emas. Ya, kita punya produk cicil emas yang itu juga hanya dimiliki oleh bank syariah, bank konvensional tidak ada. Ya, kita memiliki layanan emas seperti cicil emas maupun gade emas. Nah, cicil emas ini bisa dimulai dari gramasi yang ringan, misalnya dengan 5 gram emas. Karena apa? Emas ini setiap tahun kenaikan nilainya itu rata-rata antara 10 sampai 12%. Jadi kalau Mbak Winda membayangkan nilai emas mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin harganya masih 400 ribuan ya, hari ini sudah hampir 1 juta. Betul. Harga emas per gram. Nah, ini kalau teman-teman bisa mulai merencanakan dari hari ini, oke, saya pengen nanti pada saat saya kuliah S2, saya sudah punya emas 10 gram katakanlah, atau 50 gram gitu. Nah, dimulai dari sekarang, dicicil dari sekarang. Kenapa? Karena cicil emas ini, karena menggunakan prinsip syariah, basisnya adalah jual beli atau murabaha, jadi harga emasnya yang dihitung sebagai angsuran adalah emas hari ini, bukan emas yang akan datang. Nah, itu cukup menguntungkan. Kemudian berikutnya juga teman-teman, kalau memiliki rencana rumah gitu ya, dengan kepemilikan rumah, kita punya produk namanya Griasi Muda. Jadi produk ini, anak muda hari ini sudah bisa memiliki rumah dengan jangka waktu yang panjang sampai 30 tahun. Jadi angsurannya menjadi murah, menjadi lebih ringan. Nah, teman-teman merencanakan, kalau zaman saya dulu, baru kepikiran punya rumah itu setelah mau menikah. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang itu baru usia first job gitu sudah bisa ikut kepemilikan rumah karena BSI memberikan fitur yang cukup menarik, yaitu dengan tenor yang panjang sampai 30 tahun sehingga installmentnya atau angsurannya cukup ringan dan prosesnya juga sangat mudah. Jadi silakan dipilih mulai dari tabungan rencana bagi yang pemula, kemudian juga bisa reksadana syariah, tabungan emas, cicil emas. Nanti kalau emasnya sudah terkumpul, butuh dana darurat bisa digade emas ke BSI. Kemudian teman-teman juga bisa memiliki rumah dari sejak dini dengan tabungan si muda. Oke, ini lengkap sekali ya Pak. Tadi aku terkejut waktu Pak Habibie bilang banyaknya anak SMP juga udah mulai nabung ya Pak sekarang ya. Udah berpikir panjang ya Pak. Kalau kita dulu kayaknya masih pikir uang jajan main gitu ya Pak. Nah, sekarang udah berpikir tabungan gitu, dan bahkan yang bisa beli rumah itu benar Pak. Rata-rata udah first jobber tuh udah mulai beli rumah ya gitu. Makanya tadi tersedia lengkap sekali loh teman kumparan. Tadi Pak Habibie sudah bilang ada tabungan berencana, kemudian ada tabungan emas, ada reksadana syariah. Kemudian tadi ada cicil emas ya Pak, atau ada program gadai emas juga. Dan ada tadi tabungan si muda itu buat kamu-kamu yang mungkin mau nyicil rumah. Tadi kata Pak Habibie bahkan tenornya panjang sekali ya Pak, sampai 30 tahun. Wah, ini nih, kadang kan orang tuh sekarang mau beli rumah tapi takut ya kalau tenornya terlalu sedikit, aduh nanti nyicilnya jadinya gede gitu. Nah ini enggak ya, tenornya jauh, 30 tahun. Ini lengkap sekali layanannya, silakan dipilih teman kumparan sesuai dengan kebutuhan kamu. Pasti kalau ditimbang pilih di antara kelimanya ada nih kita salah satunya kebutuhan kita, disesuaikan sama kemampuan finansialmu juga. Gitu. Nah, Pak Habibie ini dari tadi di kolom komentar sudah banyak sekali teman kumparan juga yang ikut memberikan pertanyaan. Mungkin aku mau bacakan beberapa. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik ya, Pak Habibie. Ini ada, ini nih menarik nih, pertanyaan yang sering juga dipertanyakan oleh banyak masyarakat di Indonesia ya. Ini dari akun @azidan_wjy30 ya. Mas Habibie, aku mau bertanya, apakah bank syariah sama dengan bank umum? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijawab. Nanti Pak Habibie boleh ikut menambahkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah bank syariah sama dengan bank umum dan apakah syariah itu tidak ada bunganya? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Pak Habibie. Baik. Secara umum yang dilayani sama ya. Kita punya layanan pembiayaan, di bank konvensional juga ada layanan pembiayaan. Kita ada layanan tabungan, giro, deposito, di bank konvensional juga ada. Dan layanan jasa juga ada, misalkan servicing dan lain. Tapi yang membedakan adalah tentu yang membedakan bank syariah ini
proses operasionalisasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sumber dananya dari dana yang baik, dikelola dengan cara yang baik, dan dikeluarkan dengan cara yang baik. Sehingga Bank Syariah hadir dalam kondisi sumbernya baik, kemudian tata kelolanya baik, insya Allah nanti keluarnya pun dengan hasil yang baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sekaligus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Proses cara-caranya menggunakan cara-cara fiqhiyah yang diatur dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu pertanyaannya, apakah ada bunga? Tentu Bank Syariah tidak ada bunga. Lalu dari mana Bank Syariah mendapatkan hasil menggaji pegawainya dari mana kalau tidak menggunakan bunga begitu ya? Nah, jadi prinsip yang digunakan adalah kita kemitraan. Ya. Jadi Bank Syariah itu adalah menjaga prinsip kemitraan. Kemitraannya dilandasi atas dasar keadilan. Ya. Jadi antara bank dengan nasabah. Misalnya kita punya produk berbasis jual beli, nanti margin yang akan digunakan itu adalah margin yang disepakati antara nasabah dan bank, yang itu kemudian bagi bank dihitung ongkos produksinya berapa, bagi nasabah kira-kira seberapa kuat nasabah itu untuk membayar ongkos tersebut. Sehingga begitu diambil jalan kesepakatan antara nasabah dan bank, itulah yang akan menjadikan proses transparansi dan proses keadilan itu berjalan dengan baik di Bank Syariah. Oke, Pak Habibie. Semoga cukup menjawab ya, Mas Azidan. Ini tadi sudah dijawab lengkap sekali. Ditanya ada bunga atau tidak? Tidak ada bunganya. Tapi kalau ditanya, lalu dari mana menggaji pegawainya? Tadi juga sudah dijawab lengkap oleh Pak Habibie. Itu kadang jadi pertanyaan, Pak, soalnya. Kalau nggak ada bunganya, terus keuntungannya dari mana ya? Gitu. Nah, itu tadi sudah dijawab Jadi, sama Pak Habibie. kalau di Bank Syariah ini, ya di BSI itu, nasabah datang ke BSI itu tidak dengan bunga, tapi perginya dengan berbunga-bunga. Wow. Sebuah quotes ya, Pak. Datang tidak dengan bunga, tapi perginya dengan berbunga-bunga. Iya, karena layanannya super super baik di BSI, super bagus ya di BSI. Iya, sepakat sekali Pak Habibie. Oke, ini pertanyaan kedua nih Pak, dari akun puji.marianti. Pak Habibie, bagaimana pembagian presentasi ideal uang THR yang sehat keuangan juga saat Lebaran? Ya, sebenarnya ya kalau kita mengikuti prinsip-prinsip Islami, ya prinsip-prinsip syariah, maka setiap kali kita mendapatkan rezeki itu bisa gaji bulanan kita, termasuk THR kita, maka pertama kali yang harus kita pertimbangkan adalah apa? Pertama kali kalau kita mendapatkan rezeki, yang kita pikirkan adalah kita sisihkan dulu untuk bayar kewajiban kita, hutang kita. Kenapa? Karena kalau hutang itu dibawa sampai di akhirat, ya ditagih sampai di akhirat. Sehingga kalau kita masih punya hutang, sebisa mungkin kalau kita punya rezeki segera disisihkan untuk hutang. Nah, di hutang ini sendiri juga teman-teman harus mulai diatur nih, bahwa kemampuan manusia pada prinsipnya dalam membayar hutang dibandingkan dengan gajinya itu maksimal 30%. Jadi kalau teman-teman punya gaji 10 juta, ya jangan punya cicilan lebih dari 3 juta. Kalau teman-teman punya pendapatan 5 juta, ya jangan punya cicilan lebih dari 1,5 juta. Itu prinsip yang pertama. Nah, yang kedua, jangan lupa diambil 2,5% untuk zakat dari gaji atau dari THR tersebut. Zakatnya bagaimana kalau saya belum ternyata belum nisabnya belum 1 tahun dan juga belum mencapai 85 gram emas gitu ya. Dari kewajiban zakat, ya nggak apa-apa, namanya sedekah. Jadi 2,5% diambil dulu untuk membersihkan rezeki kita. Nah, setelah itu dari dana 100% tadi, setelah kita ambil bayar hutang 30%, kemudian kita ambil zakat 2,5%, masih banyak sisanya. Ambil dulu 10-30% untuk cadangan investasi. Kenapa?
jangan langsung dihabiskan, diambil di 10-30% sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan kita untuk investasi, tentu investasi yang tidak ribawi ya. Bisa dengan beli emas ya, bisa dengan ikut reksadana syariah, beli sukuk dan sebagainya. Kemudian baru kita ambil 20-40% sebagai pengeluaran rutin kita. Sehingga dari THR itu yang layak kita konsum ya jangan lebih dari 40%. Jadi kalau kita punya THR 10 juta ya udah 4 juta aja yang dipakai untuk untuk kebutuhan THR Kak. Belanja-belanja, shopping-shopping ya. Nah, sisanya bolehlah 20% untuk lifestyle. Misalnya pengen ganti handphone ya boleh, pengen jalan-jalan kemana boleh. Sehingga apa? Sehingga hidup kita selalu terencana. Seperti quote saya di depan tadi, rezeki kita ini sudah ditakar ya. Rezeki kita sudah ditakar. Nah, Allah memberikan keleluasaan kita untuk mengelolanya, untuk mengaturnya. Sehingga manusia sukses dalam mengelola kekayaan itu bukan bergantung kepada berapa jumlah yang diterima. Tapi bagaimana melakukan pentasyarufan atau penyaluran dana dengan tata kelola yang baik. Orang sukses rata-rata adalah orang yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Mengelola keuangan dengan baik dan dengan cara Islami, salah satunya adalah tadi mempertimbangkan apa? Utamakan membayar hutang, lanjutkan dengan membayar zakat, sisanya adalah penuhi kebutuhan untuk merencanakan masa depan, baru kemudian kita sisihkan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan juga dana darurat. Seperti itu. Oke, itu tadi jawabannya lengkap sekali ya. Mungkin aku bantu rekap ya Pak ya. Jadi kalau sudah punya penghasilan, yang pertama 30% disisihkan dulu untuk membayar hutang-hutang ya Pak ya. Karena hutang tadi dibawa ke akhirat, kata Pak Habibie. Betul sekali. Setelah itu disisihkan untuk zakat atau sedekah ya Pak, 2,5% ya Pak, 2,5%. Kemudian disisihkan 10 sampai dengan tadi 30% untuk cadangan investasi. Baru dilanjutkan 20-40% untuk kebutuhan pribadi, sisanya baru 20% buat lifestyle ya Pak, untuk memanjakan diri. Kamu udah kerja juga, boleh ya Pak ya memanjakan diri ya? Iya, benar. Oke, itu tadi ya jawabannya sudah sangat ringkas dan dirangkum nih untuk kamu. Mudah-mudahan kamu lebih kebayang lagi nanti mau bagi-bagi THR-nya seperti apa. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya yang mau dibacakan? Oh ya, tadi ada yang nanya lagi itu, kok ATM-nya kurang BSI gitu ya? Apanya Pak kurang ATM-nya? ATM-nya kurang gitu ya. Oke. Kenapa tuh Pak Habibie? Ya, karena tenang saja kalau ATM BSI memang jumlahnya mungkin tidak sebanyak bank yang jumlah penduduk di Indonesia ya. Tapi BSI ini memiliki kerjasama ya, memiliki hubungan dekat dengan Bank Mandiri. Jadi kalau teman-teman menarik ATM dengan menggunakan ATM Bank Mandiri, teman-teman tidak akan kena charge ya. Jadi nanti akan bisa free dari biaya transaksi. Jadi boleh menggunakan ATM Mandiri yang jumlahnya juga sangat banyak di seluruh Indonesia. Iya, jadi jangan khawatir ya teman kumparan. Kalau misalnya nggak nemu ATM BSI, ada ATM Mandiri yang bisa membantu kamu ya. Jangan lupa. Oke, nah ini sudah terjawab Pak. Tadi sebetulnya pertanyaannya masih banyak. Tapi mohon maaf hanya beberapa saja yang kita pilih karena keterbatasan waktu. Semoga pertanyaan tadi semoga sudah bisa menjawab ya. Tadi penjelasan dari Pak Habibie sangat komprehensif. Teman kumparan jangan lupa dicatat dan diingat-ingat. Nanti kalau misalnya lupa bisa ditonton lagi kok tayangan ini. Dan jangan lupa masih ada kesempatan untuk ikutan challenge. Jadi sekarang juga langsung kepoin Instagram @kumparan.com dan juga @Bank Syariah Indonesia. Kamu gampang banget, gampang sekali cuman tinggal upload foto keseruan kamu buka puasa bersama. Nanti kamu bisa dapat hadiah puluhan juta rupiah. Ini pas banget mungkin tadi pertanyaannya soal THR, terus saya lihat. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu berhasil memenangkan challenge ini, kamu bisa dapat tambahan THR. Mungkin Pak Habibie mau ikutan juga? Jangan ya Pak Habibie jangan ikutan. Udah banyak THR, nanti yang kasih THR justru Pak Habibie-nya ya. Nah, biar aku saja nanti menghubungi teman-teman aku, jangan lupa ikutan, karena gampang sekali cuma tinggal upload foto bukber aja. Nah, terima kasih banyak Pak Habibie sudah menyempatkan waktunya siang hari ini ngobrol-ngobrol sama aku hari ini ya, kumparan antara BSI hari ini. Ramadan mengajarkan nilai kehidupan, itu betul sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mbak Winda, terima kasih Terima teman-teman kasih. Kumparan. Terima kasih Mbak Habibie, terima kasih banyak teman kumparan semuanya sudah hadir dan menyaksikan tadi percakapan aku dan Pak Habibie. Ini kolaborasi antara Kumparan dan juga Bank Syariah Indonesia. Jangan lupa diikuti challenge-nya, mudah-mudahan kamu yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Sekian dulu Instagram Live kali ini, jangan lupa diikuti challenge-nya dan semoga puasanya dan ibadahmu lancar apapun yang terjadi. Jangan lupa utamakan keluarga dan juga semoga bulan suci ini bisa menambah berkah dan pahala buat kamu. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Saya Winda Dwi Astuti pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.